Dokumentasi. Boleh Kak Cindy pandu. Oke, boleh mungkin Kak Grey, dibantu untuk foto dulu? Oke. Oh, oke, siap, nanti mungkin kita fotonya di akhir aja ya teman-teman, sambil kita nunggu yang lain. Oke, mungkin, sedikit mereview juga dari pertemuan sebelumnya, mungkin karena kemarin, teman-teman sudah latihan juga ya dan sudah mendapatkan feedback dari Bu Rizka. Nah, harapannya nanti, feedback tersebut bisa jadi feedback yang konstruktif buat teman-teman untuk terus, latihan atau praktis writing IELTS. Nah, hari ini sekali lagi aku ingatkan ke teman-teman rules kelasnya, sebisa mungkin nanti teman-teman, aktif dalam kelas dan juga kalau bisa, on cam biar kelasnya tambah interaktif lagi dan juga nanti kalau misalnya ada pertanyaan, boleh langsung di-drop di, chat box. Mungkin kayak gitu aja, tanpa berlama-lama lagi, kelas aku serahkan kepada Bu Rizka, tempat dan waktu dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Alan dan teman-teman yang antusias ya. Sebelumnya saya buka terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera ya bagi kita semua. eh Hawanya liburan akhir tahun ya dan tahun baru. Nggak apa-apa ya. Untuk yang belum bisa gabung mungkin nanti bisa memutar recordingnya ya. Jadi enaknya di era teknologi itu nggak bisa ikut kelas tapi tetap bisa mereview lagi ya recordingnya supaya bisa tetap belajar ya. Baik, untuk pertemuan ketujuh saya masih membahas writing task 2 ya. Jadi komposisi 8 kali pertemuan kita itu kan pertama listening ya, kedua reading, kemudian ketiga speaking, keempat dan kelima writing task 1 ya. Keenam dan ketujuh sekarang ini writing task 2. Baik, untuk kedelapan nanti, nah saya ingin minta pendapat peserta ya nanti di akhir maunya apa ya untuk yang kedelapan nanti mau dari keempat skill itu milih yang mana gitu. Oke, kita akan membahas tentang kemarin yang sudah dikerjakan ya. Oke, ini saya juga mengerjakan ya contoh yang kemarin sudah saya kirim juga ya. eh Kebanyakan kesalahan penulis ya itu adalah kurang fokus itu saja ya, kurang fokus dalam artian tidak konsisten menuliskan apa yang telah ditulis gitu ya, kurang eh, mempertanggungjawabkan apa yang ditulis gitu ya. Intinya ada yang dalam ide pokoknya ya menulis tentang future karir gitu ya. Nah harapannya kan ke kalimat berikutnya itu adalah membahas tentang future career, tapi yang dibahas adalah tentang pengembangan diri, yaitu atau tentang eh, soft skill. Memang soft skill
itu ada hubungannya dengan future career, tapi itu secara tidak langsung. Nah, jadi supaya tulisan kita itu mudah untuk di-follow examiner ya, keterangan kita tuh harus benar-benar dekat dengan ide pokok yang kita pilih sendiri ya. Karena ini kan memang kita yang milih sendiri gitu ya. Nah, oke, ini saya bahas ya. Saya bahas contohnya eh nanti boleh bertanya gitu ya. Oke, sebentar. Oke. Dan ada juga yang salah memahami soal aduh ini sangat sangat fatal ya. Makanya writing itu kan dapat 6,5 aja itu sudah bagus banget ya. Teman-teman saya dosen bahasa Inggris itu dapat 6,5 itu sudah perjuangannya luar biasa ya. Oke, jadi kalau kita yang bukan backgroundnya bahasa Inggris dapat 6,5 itu sudah bagus. Syukur-syukur bisa lebih ya. Nah, tapi kalau untuk master ataupun doktor ya itu 6,5 di writing itu sudah banyak kampus yang menerima. Ada memang seperti kampus di Australia itu, Melbourne itu ada yang mensyaratkan writing itu 7. Jadi gini ya, untuk IELTS ya, bagi yang mau daftar ke luar negeri, ada kampus yang hanya mensyaratkan overall. Ya, ada kampus yang hanya mensyaratkan overall. Pokoknya overall 6,5 udah diterima. Ada kampus yang mensyaratkan overall dan tiap skill minimal berapa. Gitu ya. Kalau kampus saya untuk doktor itu overall 6,5 dengan masing-masing skill minimal 6. Ini mudah daripada ada kampus lain misal Kertin ya. Kertin itu overall 6,5 juga sama dengan Sydney, tapi dia each skillnya itu ada syarat-syaratnya. Masing-masing skill ada syaratnya. Misal writingnya minimal 7 kayak gitu ya. Readingnya minimal 7. Kayak gitu, ada tiap jadi empat-empatnya tuh ada syarat minimalnya itu. Kemudian jangan salah juga ya, eh, kalau di Sydney ya, master dengan doktor ini mungkin ada yang mau fokus ke master ya, master dengan doktor itu malah terkadang syaratnya itu tinggian master. Ya, jadi bukan berarti doktor 6,5, master berarti 6. Belum tentu ya. Jadi tiap-tiap kampus itu punya rule sendiri ya. Ini sebelum ke writing saya kasih insight dulu ya tentang kampus-kampus luar negeri yang hubungannya dengan IELTS. eh Apa ya? Di, kalau di Sydney ini master di pendidikan second education ya, itu justru 7, tapi doktornya 6,5. Kenapa? Karena master di sana itu basisnya coursework. Coursework itu kayak kuliah gitu, ada kelas, ya, ada mata kuliah seperti di Indonesia. Makanya harus banyak-banyak bahasanya itu harus benar-benar lebih banyak gitu loh. Kalau doktor yang education itu 6,5 karena memang doktoralnya tidak ada kelas-kelas ya. Kita fokus langsung ke research. Ya, jadi 6,5 dirasa cukup. Nah, kemudian jangan berpikir juga berdasarkan ranking QS rank ya. Oh, kalau eh, peringkatnya tinggi pasti IELTS-nya tinggi mintanya. Belum tentu ya. Intinya sebelum daftar ke kampus tujuan, riset baik-baik ya. Riset baik-baik kampus tujuan ya. Oh, ini QS rank-nya 50. Kalau 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 nggak salah Kertin itu 38 ya kalau nggak 50 ya 38 ya kalau nggak salah. US ringnya kalau USIT atau Sydney itu kan 18. Justru di sini eh, syarat IELTS-nya tuh justru kencengan yang Kertin. Nah, kenapa saya tahu benar? Karena saya punya teman dekat yang juga kuliah di Kertin ya. Dia intake-nya Februari ya. Syarat dia sama-sama PhD ya, dia di Kertin, saya di USIT, dia intake Februari, saya intake saya intake Maret nanti. Nah, dia itu IELTS-nya 6,5, tapi ada syarat yaitu writing-nya harus 6,5 ya. Jadi overall 6 itu ya kalau saya berikan simulasi ya. Misal di sini ada listening, reading, writing, speaking ya.
Nah, di Gertin itu ini harus minimal 6,5 ya, 6,5. Lainnya nggak boleh di bawah 6. Berarti minimal misalnya 6 masih boleh. Kemudian ini 6 masih boleh dan ini berarti harus 6,5. Nah, ini overallnya ya, cara menghitungnya ya. Overallnya ini 6,5 ya, tapi 6,5 kurus ya. Ini seperti ini. Ada syarat di writingnya. Tapi kalau di USIT di Sydney ini boleh, mau ini 6 boleh, 6,5-nya boleh. Ini jauh lebih mudah ya. Kalau cuma syarat overall 6,5 itu jauh lebih mudah daripada yang seperti ini. Ada syaratnya. Nah, ada masing-masing tiap skillnya. Nah, teman saya ini dia sampai 7 kali ya, 7 kali tes baru goal dapat 6,5. Itu aja 6,5 kurus dan retake dia, retake one skill. Ya, jadi IELTS itu sekarang ada kemudahan yaitu retake one skill. Maksudnya retake one skill tuh gimana? Tapi ya, retake one skill tuh misalnya listening, reading, writing, speaking. Ya, dia dapatnya waktu itu listeningnya dia dapat 6,5, readingnya 5,5, writingnya 6,0, speakingnya 6,5. Nah, ini overallnya masih 6 ya, masih 6. Nah, ini bisa di retake one skill di IDP ataupun di mana satunya? BC, British Council, itu bisa di retake. Tapi retake hanya satu skill, nggak boleh dua. Misal listening kalian 5,5, mau retake listening sama reading nggak bisa. Retake hanya one skill ya, retake hanya one skill. Dan teman saya ini dia ngambil reading waktu itu. Nah, di retake dia dapat 6,5. Nah, overallnya berubah jadi 6,5. Bisa untuk daftar. Tapi ini juga hitungannya nggak seperempatnya bayarnya ya. Kan kalau IELTS saat ini nggak tahu ya tahun depan itu kan 3,150,000. Retake-nya itu sekitar 2 juta. Ya, retake-nya sekitar 2 juta. Nah, jangan dianggap ini dibagi 4 gitu, itu kan hitungannya kita ya. Enggak, 2 juta. Tapi setidaknya dia fokus belajar hanya satu saja. Ya, daripada ngambil semua. Cuma itu kabar baiknya ya, kabar buruknya kampus Inggris itu tidak menerima retake. Kebanyakan tidak menerima retake. Yang Australia masih menerima. Oke, itu tadi eh, sekilas ya info tentang IELTS. Oke, some university student want to learn about different subjects in addition to their main subject. Ingat, kemarin ada yang salah dalam memahami. Kalau salah memahami itu sudah tidak menjawab pertanyaan ya. Nah, itu maksimal dapatnya 5. Kalau prediksi saya, berdasarkan saya membaca referensi, minimal 5. Sebagus apapun grammar kalian. Kemarin ada yang salah paham. Di sini mengambil different subject, tapi tidak tidak mengambil main subject ya. Kayak nggak kuliah ya, padahal ini kuliah ya, tapi dia mengambil subjek lain di luar fokusnya. Misal seperti saya, pendidikan fisika. Saya ikut ngambil kuliah, apalagi kan kampus Merdeka ya, saya mengambil kuliah tata boga, kan nggak ada hubungannya. Nah, itu pendapat pertama seperti itu. Others believe it is more important to give all their time and intention to studying for a qualification. Nah, ini pendapat yang lainnya, lebih baik fokus aja waktu kita eh, apa namanya, kita berikan semuanya pada fokus bidang kita. Discuss both these views and give your opinion. Ingat, opini kita bebas. Examiner nggak peduli kalian memilih pendapat yang pertama atau yang kedua. Jadi jangan beranggapan bahwa ini kira-kira saya milih yang mana ya supaya skornya bagus. Nggak ada skor di oh karena examiner milih yang nomor satu, condong ke nomor satu, berarti kita dapat nilai bagus di nomor satu, enggak. Ya, apapun pilihan kita tidak menjadi pertimbangan nilai. Oke, ingat ya, discuss both these views and give your opinion. Oke. Nah,
Kalian kalau sudah apa namanya sudah sering kayak sering latihan ya, ditambahi satu kalimat pengantar. Sebelum memparafrase ini, tambahi satu kalimat pengantar berhubungan, yang berhubungan dengan yang diomongkan. Nah, ini saya kasih satu ya. Education plays a pivotal role in shaping students' future. And university life presents a crossroad between specialization and broad learning. Nah, ini pengantar. Nah, baru setelah itu eh kita mulai parafrase ini ya. While some argue that exploring additional subject ya, exploring additional subject berarti ini yang pendapat pertama ya. Nah, ingat tidak ada science di sini. Kemarin ada yang jawab science, hati-hati memilih sinonim. Ya, kalau misal terpaksa kita nggak nemu nih sinonimnya, tulis sama aja dengan soalnya itu lebih baik daripada kita memaksakan sinonim tapi ternyata salah ya. Subject uh, is not the same with the science ya. Subjek lebih general. While some argue that exploring additional subject foster innovation and adaptability. Kenapa ini saya kasih warna kuning? Karena ini nanti yang menjadi ide pokok body paragraf 1 ya. Ide pokok body paragraf 1 yaitu yang membahas tentang belajar additional subject ya. Lihat di sini ya. While some argue that exploring additional subject foster innovation and adaptability. Ingat, kalian yang menulis ya, misalnya kalian ya, kalian yang menulis innovation and adaptability. Kalian juga yang harus bertanggung jawab untuk menjelaskannya di body paragraf 1. Nah, ini yang belum saya temukan di pekerjaan kalian. Ya, oke. Kemudian others maintain that focusing solely on the primary field is essential for achieving master and building expertise. Nah, ini menjadi body paragraf 2. Makanya warnanya sama. Oke. Both perspective warrant through examination. Oke. Kemarin kan ada yang tanya. Nah, body paragrafnya boleh nggak ditulis di paragraf 1? Ide tiap body paragraf boleh nggak ditulis di paragraf 1? Boleh. Ini contohnya. Misal nggak ditulis pun nggak apa-apa. Ya. Misal nggak ditulis pun nggak apa-apa. Tapi kalau mentor saya, beliau termasuk yang strict mengharuskan siswanya untuk menulis di paragraf 1 supaya terstruktur ke bawahnya. Nah, jadi kalau saya lebih ke boleh iya, boleh tidak. Tapi kalau mentor saya itu harus seperti ini, ya, supaya kita nggak kehilangan pegangan. Oke, kita sudah terlihat nih di sini tulisan kita, body paragraf 1 harus membahas tentang innovation dan adaptability. Body paragraf 2 harus achieving mastery and building expertise. Ini lihat. Nah, kalian harus mencari sinonimnya atau memparafrase, ya. Innovation itu sama dengan creativity, ya. Kemudian adaptability sama dengan versatility, ya. Oke. On the one hand, studying diverse subjects alongside a major can significantly enhance creativity and versatility. Nah, tulis. Exposure to various disciplines not only broadens students' intellectual horizons, but also equip them with novel approach to problem solving. Problem solving itu hubungannya dengan creativity. Ya, for instance, dikasih ini penjelasan tentang creativity, dikasih contoh tentang creativity. For instance, a student majoring in engineering who takes course in design or business may develop an innovative, nah, kreatif inovatif ya, balik lagi ke sini. Innovative mindset that blends technical precision with entrepreneurial acumen. Nah, ini
Sampai sini nih, exposure sampai acumen, ini menjelaskan tentang creativity. Ini yang disebut dengan paragraf yang fokus. Furthermore, nah ini furthermore sudah membahas yang versatility. Ya, furthermore, interdisciplinary learning. Nah, lihat ya. Exploring additional subject itu diparafrase lagi menjadi apa? Interdisciplinary learning. Ini bukan sinonim tapi parafrase, ya. Belajar subjek yang lain kan artinya belajar interdisiplin ilmu, ya kan? Di sini diparafrase, ya. Furthermore, interdisciplinary learning cultivates adaptability. Nah, ini adaptability mulai menjelaskan tentang versatility. Ya, this is because dijelaskan. Ya, this is because students with multidisciplinary knowledge certainly have many points of view in dealing with new things. Ya, so that they can easily adapt the new environment. Ada hubungannya dengan adaptif. Ya, jangan sampai di sini bilang adaptability, kemudian di sini ngomongnya tentang gain apa namanya, gain wages misal. Kenaikan gaji kan nggak nyambung ya. Ini yang dimaksud dengan paragraf yang fokus. Mau fokusnya dari mana? Dari sini ke sini masih fokus, ya. Oke. Nah, kemudian yang kedua berarti harus apa? Ide pokoknya achieving mastery and building expertise. Kalau tadi on the one hand, ini on the other hand, delving deeply into a primary field. Primary field enables student to achieve a high level of expertise and proficiency. Nah, ini boleh dibalik ya. Building expertise di sini ditulis sebagai a high level of expertise. Ya, expertise-nya masih ikut, it's okay. Achieving mastery di parafrase menjadi proficiency. Artinya sama. Oke. By concentrating their efforts on one area, ya, they gain a robust understanding of both foundational concept and advanced application. Berarti ini kan masih ngomongin tentang high level of expertise. Nah, for example, a medical student who devote their full attention, ya, devote mengabdikan seluruh atensinya to their core studies. Tadi dibilang di sini ini bagus ya. Primary di sini saya ganti core ya. Core studies is more likely to excel a specialized field such as cardiology or neurology, where depth of knowledge is indispensable. Ya. Nah, di sini dijelaskan kemudian dikasih contoh. Ya. Contohnya harus lebih deep, ya. Dikasih contoh, misal mahasiswa medis gitu ya. Ini tadi mahasiswa apa yang ini? Engineering ya, ini engineering. Jadi dikasih contoh seperti itu. Kemudian additionally, specialization often lead to recognition as an authority in one domain, open doors to leadership roles, research opportunities, and career advancement. Ini hubungannya dengan proficiency. Nah, jadi fokusnya tuh maksud paragraf yang fokus tuh seperti itu. Nah, jadi kemarin kalau banyak saya komentari ya tentang paragrafnya kurang fokus karena ya itu ini yang diomongkan ini oke saya manut ya oke ide pokoknya ini nih harusnya kalimat selanjutnya masih menjawab tentang ini ternyata enggak gitu kemana-mana gitu tapi it's okay. Saya dulu pun juga seperti itu ya awal-awal itu udah eh, oke. Dulu waktu saya ikut kelas 3 bulan pertama itu ya ketika saya dapat 6 itu overall itu ya writing saya itu em, tryout tuh rating saya tuh range-nya 6 sampai 6,5. Itu yang nilai guru saya ya mentor saya tapi ternyata officialnya itu saya dapatnya 5,5. Nah, jadi kecenderungan mentor-mentor IELTS itu kalau saya lihat itu terlalu murah memberikan nilai
gitu ya, memberikan nilai. Jadi memang, consideration examiner official IELTS itu berarti lebih teliti lagi ya mereka untuk menilai. Oke, sekarang konklusi. Ingat ya, konklusi itu tidak boleh ada new information, itu yang harus dipegang. Nggak boleh ada informasi baru di luar ini. Kecuali, nah karena ini soalnya ada pendapat kita ya, give your opinion, boleh kita kasih opini di sini, tapi yang tetap ada hubungannya dengan ini, body paragraf 1 dan 2. Ya, makanya ini warna-warna ini juga ada maksudnya, kenapa selalu kuning, kenapa hijau, gitu, kenapa biru. Nah, in conclusion atau to sum up ya. In conclusion, while exploring different subject, ini subjek nggak saya ubah karena saya nggak tahu sinonim yang tepat untuk subjek ya. Seperti tadi ya, saya takut daripada nanti malah salah ya, saya tetap aja. While exploring different subject promotes imaginative thinking. Nah, saya tuh berusaha untuk memparafrase 3 kali ya berarti ya. Innovation pertama ya, saya parafrase menjadi creativity. Kemudian di konklusi, saya parafrase lagi menjadi imaginative thinking and flexibility. Oke, adaptability saya parafrase menjadi versatility, kemudian saya parafrase menjadi flexibility. Itu ya. In conclusion, while exploring different subject promote imaginative thinking and flexibility, berarti ini yang body paragraf 1 sudah saya tulis ya kan? Focusing on a primary field remains essential for developing proficiency. Saya balik lagi ya karena saya nggak tahu lagi ya apa ini. Developing proficiency and building specialization ya, expertise di sini, expertise. Nah, ini berarti body paragraf 2-nya sudah saya tulis juga ya kan? Sudah berarti. Kemudian opini kita ya. However, in my opinion, ini kita boleh pakai my. Karena yang ditanya memang pendapat kita. Ya. In my opinion, learning additional subject is beneficial. Di sini jelas posisi saya ada di mana. Ya, karena kemarin tuh saya baca beberapa orang mungkin terbiasa berpikir apa ya, moderate gitu ya. Jadi di tengah-tengah. Kalau seperti ini mereka mintanya tuh kita harus berpihak, yang ke kiri atau yang ke kanan. Gitu ya. Di sini saya jelas, posisi saya jelas. Learning additional subjects is beneficial. Jadi saya lebih memilih ke belajar tidak hanya core subjek kita aja. Dikasih keterangan ya. Kalau ini tambahan boleh. Ya, universities should offer elective course that enhance intellectual diversity while maintaining a core academic focus. Preparing student for a world that, nah, oke. Karena saya milih additional subject ya. Additional subject tadi yang body paragraf 1 kan ya, yang ini ya, yang ini. Nah, tadi apa alasannya? Kreatif dan versatility atau innovation and adaptability atau imaginative thinking, flexibility, ini semua parafrase ya. Berarti saya parafrase lagi berapa kali? Saya berarti 4 kali ya. For a word that values out of the box thinking. Jadi saya berusaha memparafrase lagi, oke, creativity itu kayaknya values out of the box thinking and adaptability. Karena saya sudah nggak nemu lagi, saya pakai adaptability lagi. Jadi kalau kalian mau apa namanya, repetition ya, repetition boleh lah, maksimal 3 lah gitu ya. Gitu. Nah, itu penjelasan dari saya. Oh, oke, kemudian kemarin ada yang beberapa yang eh, masih salah dalam membangun paragraf adalah dalam satu paragraf itu ada 2 ide pokok ya. Jadi kalau paragraf 1 kalian menjelaskan tentang studying diverse subject alongside a major subject, jangan ada di sini kalian membahas yang ini ya. Kemarin saya lihat itu awalnya menjelaskan ya, terus di bagian pertengahan however, tetapi bahas yang ini gitu. Jadi
harus benar-benar fokus ya. Jangan ada 2 ide pokok dalam satu, paragraf. Oke, ini ya, ini memang harus dilatih. Awalnya memang berat, tapi tidak ada yang tidak mungkin ya. Saya selalu bilang ke teman saya yang, eee, bahkan setelah dapat beasiswa masih masih berjuang untuk dapat kampus karena IELTS-nya belum memenuhi. Saya selalu bilang bahwa, oke lah writing writing 5 writing 6,5 atau 7 itulah, itu adalah, orang yang mendapat rating orang yang mendapat rating 7, itu adalah orang yang awalnya mendapat 5,5 tapi dia pantang menyerah. Ya namanya kembali lagi ya, belajar IELTS memang seperti itu ya. Karena, eee kenapa udah dapat beasiswa, tapi IELTS-nya belum memenuhi, bisa jadi, kalau saya sama teman saya kan masuknya ke targeted ya, yang PNS ya. Kalau PNS itu S3 itu syaratnya tuh 6,5 boleh, ya. Tapi kalau yang non PNS itu S3 kalau nggak salah mintanya 7, ya. Saya sama teman saya kan masuk yang targeted ya, yang PNS, jadi yang 6,5. Ini udah lolos beasiswanya, tapi kalau mau daftar ke Inggris atau ke Melbourne itu yang biasanya tinggi-tinggi mintanya 7, berarti kan harus upgrade lagi gitu. Dan LPDP nggak mau tahu tentang ini ya. Kalian diberi waktu 18 bulan after accepting your scholarship, tapi kalau 18 bulan ini nggak bisa ya bye-bye gitu. Nggak ada nggak ada pertambahan waktu kalau nggak ada alasan yang jelas. Ya udah berarti beasiswanya gagal gitu. Makanya em, IELTS itu masih pintu masuk aja ya gitu, pintu masuk aja. Oke. Untuk materinya, writing task 2 sudah selesai. Jadi setengah 8, setengah 9. Oke, silakan ada yang nanti saya sedikit mau memberikan materi tentang most common mistakes students make in IELTS writing task 2. Baik, sebelumnya silakan saya beri kesempatan untuk bertanya terlebih dahulu. Oke, Ibu ini udah ada 2 pertanyaan. Oke. Yang pertama itu izin bertanya, Bu, apakah pernyataan opini pribadi boleh disampaikan di paragraf pertama, Bu? Oh, oke. Boleh, boleh. Boleh. Jadi misal di sini ya, boleh ditaruh di paragraf pertama. Cuma kalau menurut saya ya, kalau menurut saya ini boleh misal di sini daripada kita nulis ini ya, ini boleh. Jadi kayak nggak ada ada banyak format ya writing task 2. Kalian pilih aja yang menurut kalian paling mudah kalian gunakan ya. Jadi di sini langsung di positioning kita ya. Misal I firmly agree ya. I firmly agree that uh, tertiary students should gain the knowledge over their specialization because bla bla bla. Reasonnya taruh sini boleh juga. Apa? 1 dan 2 gitu. Nah, cuma takutnya kebanyakan. Ini kan saya sudah 300 ya. Nah, kalau misal ya, ini saran. Kalau misal kalian sudah positioningnya sudah di sini, ini mending nggak usah. Ini nggak usah. Tadi kan ini sunnah ya, ini nggak usah. Ini langsung di sini, sini, sini aja. Hmm. Karena nanti kenapa yang di sini nggak usah? Karena nanti kita terlalu sering memparafrase. Saya parafrase berapa kali? 3 kali ya sampean ya. Yang kuning-kuning ini kan ada 3 gitu ya. Jadi kalau menurut saya boleh kalau mau kasih ini, kasih positioningnya di paragraf 1, takutnya kebanyakan. Tapi boleh, silahkan. Cuma saran saya kan minimal 250, ya maksimal 350 lah. Boleh. Selain itu juga takutnya kita nggak menyelesaikan tulisan kita. Gitu ya. Jadi kalau ditanya boleh atau enggak, boleh. Boleh-boleh saja. Silakan yang pertanyaan selanjutnya. Oke, yang selanjutnya itu, mmm, ini lebih ke saran sih, Bu. Kemarin tuh, yang nanya ini takut terlalu
spesifik karena kelas sebelumnya kata ibu tidak boleh terlalu spesifik. Ternyata tulisan saya terlalu luas. Itu bagaimana ya Bu sarannya? Oh iya, baik, baik. Maksud dari, oke saya perjelas maksud spesifik yang saya maksud kemarin ya. Oke, di sini saya jelaskan di sini. Contoh harus deep dan lebih spesifik, maksudnya tidak spesifik ke salah satu istilah, ya, istilah yang hanya background knowledge tertentu yang tahu. Ya, misal saya orang fisika ya, fisika. Di sini saya menjelaskan tentang persamaan Schrödinger gitu ya. Itu kan nggak nggak relate nanti, takutnya examinernya bukan orang fisika. Tapi kalau kita masih bicara tentang fisikanya boleh ya, tapi jangan istilah-istilah yang fisika banget, yang maksud saya terlalu spesifik itu seperti itu. Contoh yang ini ya, for instance majoring in engineering ini kan umum, tapi kalau kalian tidak memberikan contoh engineering, itu tulisan kalian terlalu luas tadi ya, kurang fokusnya. Engineering, tapi kan saya tidak bicara tentang apa ya, misal engineering, misal kita bilang architecture, engineering masih boleh, atau civil engineering masih boleh, tapi jangan ke tokoh-tokohnya atau istilah-istilah yang hanya orang engineering tahu. Nah, itu yang nggak boleh. Bukan nggak boleh, tapi mereduksi skor kita. Nah, ini kan ya, lihat. Majoring in engineering who takes course in design or business may develop innovative mindset that blends technical precision. Masih umum, tapi diberi contoh, contoh yang khusus. Nah, jadi maksudnya seperti itu. Contoh yang inilah kita di mana tadi? Nih, a medical student. Nah, medical student spesialisasi tentang kardiologi sama neurologi. Nah, ini kan masih sesuatu yang umum ya. Itu ya yang dimaksud dengan tidak boleh terlalu spesifik. Misal kita menjelaskan jalan yang ada di Indonesia. Nah, itu kan itu yang dimaksud terlalu spesifik. Jadi jangan terlalu spesifik dan jangan juga terlalu general sehingga tulisan kita kurang fokus. Oke, next. Oke, nextnya Bu Rizka, misalkan kita udah naruh opini di intro, berarti di body paragraf 1 dan 2 tidak boleh menunjukkan kecondongan ya? Atau masih boleh nulis sisi negatifnya? Em, oke, naruh opini di introduction, berarti di body paragraph itu tidak boleh menunjukkan kecondongan. Oke, ini lebih ke format yang kita pegang aja ya. Nah, kalau di tulisan yang saya gunakan ini memang tidak ada ya. Body paragraph 1 dan 2 memang menjelaskan both views-nya. Nah, karena pertanyaannya memang itu ya, discuss both views. Nah, opini kita taruh di introduction dan conclusion gitu ya. Supaya nggak nggak ada dua ide pokok dalam satu paragraf. Jadi kan kalau ini di sini misal membahas pendapat yang pertama, kemudian kita kasih opini, itu memang ada yang menyarankan seperti itu, boleh menggunakan format seperti itu. Kalau format saya ini, kalau format yang saya gunakan, body paragraf 1 dan body paragraf 2 saya gunakan untuk membahas both views, kemudian introduction dan conclusion, itu yang berisi eh, opini penulis gitu. Next. Mungkin eh, sampai saat ini itu aja, Bu. Oh, itu ada yang Oke, ada yang apa? boleh, Kak Zafira yang raise hand. Oh ya, silakan. Oke, terima kasih. Selamat malam Bu Rizka. Saya Iya, Zafira malam. mau izin bertanya. Jadi di jadi apa eh, tugas saya kemarin tuh dapat feedback Hmm. bahwasannya dalam satu em, paragraf itu ada kontradiktif dan itu nggak boleh. Hmm. Itu kan kayak misal dalam satu pandangan itu ada pro dan cons-nya. Nah, itu berarti bagaimana baiknya untuk memberikan dua sisi itu ya, Bu ya? Oke, untuk pro dan kontra itu ada jenis soalnya tersendiri ya, Mbak ya. Makanya eh
saya belum memberikan contoh-contohnya ya untuk tas 2. Itu nanti pro kontra em, di sini memang tidak membahas tentang pro kontra, tapi mendiskusikan dua views-nya. Ya, kalau yang pro pendapat pertama itu alasannya apa gitu ya. Kalau yang pro pendapat kedua alasannya apa. Kemudian opini kita milih salah satunya gitu ya. Oh, Kalau pro berarti Hmm. salah satu aja ya Bu ya yang dibahas. Yang dibahas dua. Ya, both view-nya dibahas. Kemudian kita milih satu, mau milih yang mana? Milih yang ini boleh, milih yang ini boleh. Opini Oke. kita. Oke. Tapi dalam salah satu view itu eh, misal pro-nya aja gitu ya. Kayak cons-nya nggak perlu gitu. Ini sebenarnya tidak membahas pro kontra ya, tetapi alasan kenapa orang memilih ya, kenapa orang memilih belajar sesuatu di luar majornya. Oh, gitu. Kayak eh jadi harus dijelaskan ya, karena dalam satu paragraf itu satu ide pokok ya. Misal kalau kita sederhanakan aja ya, ini nggak ada suruh membahas pro kontra. Misal, kenapa kamu memilih soto dan sate? Ada soto dan sate. Kamu milih mana? Enggak gitu. Ada orang yang suka soto, ada orang yang suka sate. Oke. Yang ini membahas soto. Orang yang suka soto menganggap bahwa soto itu lebih seger. Pertama lebih seger, yang kedua banyak nutrisinya. Nggak ada pro kontra di situ. Kemudian yang kedua, orang yang suka sate berpendapat bahwa sate itu high protein dan lebih murah misalnya gitu. Nggak ada pro kontra di sini. Jadi lebih ke pandangan pilihan orang lain. Kenapa kok milih itu? Ya, tidak membahas pro kontra di sini. Nah, kemudian kita diminta pendapat. Nah, kamu tuh suka sate apa soto? Nah, saya bilang di sini kalau saya lebih suka sate karena selain high protein dan juga affordable, eh sate juga mengingatkan saya pada kampung halaman, misal seperti itu. Jadi di sini tidak ada pro kontra yang harus dibahas. Nah, kalau mau pro kontra nanti ada soalnya tersendiri. Nanti mungkin saya tunjukkan gitu ya. Semoga aja ada. Baik. Silakan Mbak Oh Zafira. iya ya. Oke, baik Bu, terima kasih sudah Oh sangat iya, jelas. iya. Ya ada lagi sebelum ke yang lainnya. Ada Ibu, ini pertanyaannya, menurut Ibu, nilai yang diberikan melalui AI seperti Engnovate atau ChatGPT itu sesuai sama yang examiner berikan nggak, Bu? Enggak. Enggak ada AI yang saya katakan bahwa tidak ada AI yang 100% sesuai dengan yang diberikan examiner karena itu kan mesin ya. Nah, kalau saya kan merekomendasikan menggunakan small talk to ya. Kalau yang ikut pertemuan saya dari awal, small talk to. Saya nggak pernah merekomendasikan ChatGPT karena biasnya sangat tinggi ChatGPT itu. Biasnya sangat tinggi. Kemudian Engnovate itu saya belum pernah, jadi saya nggak berani berkomentar. Kalau ChatGPT, eh kemarin kan saya memproofread tulisan kalian, itu juga saya baca ya. Saya taruh ChatGPT juga. Di ChatGPT itu gede-gede tuh nilainya bisa 7,5, bisa 7. Tapi ketika saya baca, nah itu tadi ternyata ini enggak ini kalau 7,5, ini masih 5,5 gitu ya. Jadi tetap saya baca karena dan misal tulisan yang sama ya, tulisan yang sama kita taruh ChatGPT, kemudian kita taruh lagi itu bisa beda skornya gitu ya. Jadi tetap IELTS itu official tetap menggunakan human ya sebagai examiner, tidak menggunakan AI. Hanya saja sepengalaman saya ketika saya berlangganan talk to small talk to ya kalau nggak salah. Nah, itu sangat mendekati dengan kebenaran ya. Jadi kalau dibandingkan ChatGPT dengan small talk to tuh kesannya memang mahal banget nilainya ya, bukan 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 langganannya. Tapi ya memang seperti itu. Examiner IELTS itu memang mahal banget kalau ngasih nilai di writing. Bukan mahal, tapi karena memang kriteria mereka itu tinggi. Benar-benar harus tulisan yang bagus. Nah, kenapa small talk to lagi? Nah, karena
Saya menggunakannya selama 2 bulan ya, saya 2 bulan berlangganan. Di Smalltalk itu saya dapatnya 6,5, 7, 6,5, 7. Ternyata officialnya dapatnya segitu. Overallnya 7 ternyata. Jadi benar-benar presisinya lebih tinggi daripada ChatGPT. Kemudian saya pernah teman saya kasih akun saya pinjemin laptop ya untuk writing di Smalltalk tuh akun saya, pakai akun saya. Dia nulis bla 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 bla, dia nulis keluar 5,5. Dia keluar 5,5. Dia padahal dosen bahasa Inggris ya. Mungkin karena memang kurang latihan aja. Dia keluar 5,5 di Smalltalk tuh. Kemudian ketika official keluarnya 5,5, keluarnya 6. Keluarnya 6. Ya, jadi ketika belajar di web Smalltalk tuh keluarnya 5,5, officialnya dapat 6. Jadi perbedaan 0,5 ini menurut saya AI ini masih bisa diandalkan gitu ya. Kalau ChatGPT saya nggak menyarankan karena biasnya sangat tinggi. Oke, ada pertanyaan lagi boleh? Selanjutnya ini eh pertanyaannya kayaknya udah terjawab sama yang tadi ya, Kak Angelin. Ya. Jadi pakainya Smalltalk tuh. Ini pertanyaan selanjutnya, Bu. Kemarin saya dapat 6. Itu Ibu beri saya nilai mahal apa murah, Bu? Saya tidak berharap lebih. Oke. Kalau di kampus ya, saya tuh terkenal dosen yang killer kalau menurut kata mahasiswa saya. Killer saya tuh karena saya tuh jujur ya. Kalau dapat 6 ya memang itu 6. Nah, karena menurut saya memang 6. Enggak ini saya up 0,5 lah supaya saya disukai oleh mahasiswa saya gitu enggak. Saya saya memang merdeka dari itu semua ya. Kalau saya bilang ke mahasiswa saya, kalian dapat B itu ya berarti memang B, kalian dapat B plus ya memang kemampuan saya B plus. Saya tidak memberikan nilai yang di atas agar kalian suka dengan saya. Kalau di kampus kan ada penilaian dosen ya, supaya kalau dosen yang favorit itu kan dapat penghargaan ya, sertifikat penghargaannya. Tapi kalau saya enggak ya, saya bilang terserah kalian mau menganggap saya killer atau enggak. Yang penting saya itu authenticity saya, gitu ya. Tapi walaupun seperti itu, saya juga pernah ya sekali dapat penghargaan. Padahal anak-anak ini saya kan terkenal tegas dan disiplin ya. Gitu ya. Jadi kalau 6 ya memang menurut saya 6. Karena saya bisa membandingkan tulisan saya waktu 5,5 ya. Saya kan official pertama 5,5. Tulisan saya 5,5 dengan tulisannya Mbak siapa ya, Mbak Luhana, kayaknya lebih mending ini ya. Berarti kan di atas 5,5 gitu ya. Kayaknya tulisan saya dulu dengan Mbak Luhana ini kayaknya bagusan ini, dan nggak terlalu ekstrim perbedaannya. Berarti bukan 5,5 seperti punya saya, tetapi lebih. Jadi ini 6 gitu. Tapi jangan terlena dengan nilai yang sudah tinggi. 6 itu sudah tinggi ya. Kalau WHV itu kan 4,5 ya. 6 itu sudah tinggi menurut saya, tapi jangan terlena, belajarlah dari kesalahan ya. Salahnya di mana? Jangan belajar dari, oh saya kuat di sini, ya pertahankan yang kuat itu, kemudian yang menjadi kesalahan diingat. Biasanya orang-orang itu banyak belajar pada kesalahan ya. Misal kemarin ada yang saya komen, tadi ya ada yang bertanya tadi, satu paragraf kontradiktif sehingga akhirnya memunculkan 2 ide pokok. Nah, pasti dia ke depannya akan aware tentang itu. Gitu ya. Oke, next pertanyaannya. Oke, ini ada lagi, kemarin kalau nggak salah saya dengar katanya lebih baik menggunakan kata "it seems advisable that" daripada penggunaan kata "opinion". Oke, oke. It seems advisable itu kan impersonal ya. Impersonal artinya itu supaya tidak terlihat keakuan ya, tidak terlihat keakuan dalam tulisan kita. Nah, itu kalau di soal yang tidak menanyakan your own opinion. Tapi kalau soal ini, nah, kan menanyakan your own opinion.
Jadi boleh kita pakai in my opinion, boleh. Tapi mau pakai it seems lagi boleh juga. Itu. Ya. Nanti saya perlihatkan ya contoh-contoh writing task 2 soalnya. Oke, saya rasa cukup ya. Saya mau menjelaskan materi dulu ya. Ini sampai jam 9 ya Mas Alan ya. 8. Jam 9 kan ya? Iya Bu. Oke. 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 Saya perlihatkan dulu ya. Contoh secara sekilas ya. Ini sudah saya kasih, jadi sebenarnya bisa dipelajari secara mandiri ya di rumah. Nah, ini saya jelaskan ulang tentang oke. Ini yang kemarin ya, diperhatikan ya. Jadi beda pertanyaan, nah, beda format dan pendekatan. Tapi kalau format body paragraf 1 dan body paragraf 2 pasti ada. Oke, yang kemarin adalah discuss both views dan kita juga sudah belajar discuss both views dan your own opinion. Oke, contoh yang kedua adalah ini. Discuss both views and give your own opinion. Oke. Terus yang contoh yang ketiga, agree or disagree. Nah, ini beda lagi ya, agree or disagree. Nah, ini boleh kita membahas pro kontranya. Nah, nanti bisa dilihat di sini ya. Sudah saya berikan PDF-nya. Kemudian contoh yang kedua adalah to what extent do you agree with this statement? Nah, I completely agree. Nah, itu yang ditaruh di introduction. Jadi caranya belajar itu ya seperti saya itu. Yang saya contohkan di analisis ininya. Kemudian contoh yang selanjutnya writing task 2. Nah, do advantage outweigh the disadvantages. Nah, apakah keuntungannya melebihi kerugiannya misal. Itu ada. Positioning kita di mana itu dianalisis. Kemudian nah yang menurut saya paling mudah itu adalah two part question. Karena apa? Mudah banget ya. Two part question itu misalnya ya, in many countries more and more people choose to buy imported food rather than food produced locally. Why do people buy imported food? Nah, ini pertanyaan nomor 1. What could be done to encourage people to buy local food? Nah, ini mudah karena apa? Berarti ya pertanyaan 1 kita taruh di body paragraf 1, gitu kan? Kemudian pertanyaan 2 kita taruh di body paragraf 2. Nah, seperti pertanyaan Mbak siapa tadi ya, yang terakhir tadi, kita pakai impersonal statement atau enggak? Nah, yang ini ditanyakan pendapat kita enggak? Enggak. Berarti jangan menggunakan in my opinion, itu jangan. Pakai impersonal tadi, yang kayak it seems advisable ya. Why do people? Yang ditanya adalah why do people? Mengapa orang-orang ya, bukan pendapat kita, tapi pendapat orang, pendapat general ya. Mengapa orang-orang membeli makanan impor? Nah, kemudian what could be done? Apa yang harusnya dilakukan untuk mendorong orang-orang itu membeli local food? Walaupun ini kesannya menanyakan opini kita pribadi, tapi kita lebih baik pakai impersonal statement ya. Terus contoh yang kedua apa ini? What are the benefits? Oh, ini juga dua pertanyaan ya. Ini di body paragraf 1 jawabannya, ini di body paragraf 2. Nah, terus problem and solution. Nah, ini juga ada problem and solution, ini juga menurut saya mudah. Problem and solution ini sama dengan two questions tadi, 2 pertanyaan. Ya, ditanya the gap between the rich and the poor is increasingly wide. As rich people become richer and poor people grow poorer. What problem could this situation cause? Nah, pertanyaan ini. What the solution to address the problem? Berarti body paragraf 1 membahas tentang penyebab gap antara si miskin dan si kaya itu semakin tinggi, dan body paragraf 2 membahas tentang solusi. Ingat ya, antara problem dan solusi harus nyambung. Nah, ini yang membuat beberapa tulisan itu lost, nggak fokus. Problemnya apa, solusinya apa, nggak nyambung. Nah, gitu ya. Bisa dilihat di sini. Kemudian apalagi ini contohnya. Oh, sudah selesai itu contohnya. Nah,
Di sini sinonim untuk parafrase ya. Enough. Kalau kita sudah pakai kata enough, pakai to be sufficient, to be adequate ya. Not enough berarti to be insufficient ya. Inadequate, a sort of. Nah, misal ya kalau kita pakai enough itu mungkin ini bagian lexical research ya. Bagian lexical research-nya mungkin 6. Tapi kalau kita sudah pakai be sufficient, be adequate ini bisa di atas 6 gitulah ya. Many. Nah, ini juga kalau sudah IELTS ya, mainnya IELTS hindari kata many ya. Ini terlalu basic lexical resource-nya. Diganti apa many? Numerous, various, a variety of, large number of, a range of, an increased number, an increased amount, countless gitu ya. Kemudian things. Nah, ini dihindari ya. Menulis things itu harus jelas ya. Things diganti objects, matters, issue, sector, items, concern. Big ya, big juga hindari ya. Karena big ini lexical resource-nya tuh kayaknya cuma 5,5 atau enggak 6 ya. Diganti apa? Tremendous, significant, considerable, substantial, immense, vast, profound. Jangan the big majority ya, the vast majority diganti itu ya. Important bolehlah pakai important tapi jangan diulang-ulang, bisa diganti principal, crucial, major, essential, critical, vital gitu ya. Get juga ini kan yang di bold ini kan yang biasa-biasa ya. Mungkin kalau saya bilang ya, ini lexical resource-nya tuh antara 5,5 sampai 6. Get diganti apa? Obtain, receive, acquire, gain. Nah, ini bisa dibaca ya. Too much. Nah, ini too much ini juga dihindari ya. Excessive ya. Ini juga important people. Ini kan important dihindari ya kalau bisa. Bukan nggak boleh ya, bukan nggak boleh boleh. Kalau misal waktunya udah mepet nggak nemu lah biasanya kita kan kalau apa namanya? Dredeg gitu ya. Aduh, apa ya? Bolehlah pakai important ya. Leading people. Itu artinya important people. Kemudian powerful, influential. Ya. President is the influential person in the country, misal. Well known, prominent, famous, supportive. Itu di sini ada. Oke. Itu tadi contoh-contoh soal tas 2. Nah, semoga nanti kalau misal link up ini buka program IELTS gratis lagi. Nah, harapannya bisa membahas yang belum saya bahas ya, entah nanti pengajarnya siapa gitu ya, supaya tercover semua contoh-contohnya. Oke. Saya mau membahas most common mistakes ya students make in IELTS writing task 2. Oke. Dalam task 2, nah ini juga saya temukan kemarin ketika memproofread tulisan kalian ya. Jangan menggunakan dan lain-lain ya. ETC jangan. Harus benar-benar jelas ya. Harus benar-benar jelas. Ya, misal nggak boleh kita misal one of the biggest problem in big city is unemployment, crime and pollution. Jangan menulis one of the biggest problem in the big city is unemployment, etc. Karena apa ya? Seperti tadi saya jelaskan, kalau kalian menulis unemployment, crime and pollution, ini harus dipertanggungjawabkan. Nanti harus jelaskan ini. Nggak hanya untuk basa-basi ya. Kemudian nomor 2. Nah, ini kemarin ada juga yang menggunakan question mark, menggunakan tanda tanya, enggak boleh ya. Do not ask the reader any question in your essays. For example, how do you think you can solve the problem of overcrowding in cities? Nah, ini enggak boleh. Kemudian tanda tanya nggak boleh, menggunakan tanda pentung juga nggak boleh ya. Ini kayak meneriaki ya, meneriaki examiner ya. Don't use exclamation points ya. Ini tanda pentung.
Nah, kemudian hindari juga informal ya, informal word ya. More and more, bigger and bigger. Itu boleh di speaking ya, di speaking boleh. Tapi di writing karena ini academic writing dihindari ya. Instead of you writing more and more people ya, more and more people are driving cars these days, diganti dengan increasing numbers of people are using cars this day. Oke, more and more itu informal. Kita pilih yang formal yaitu apa? Increasing number of people. Oke. Kemudian nomor 5. Ya, oke. Kemarin juga ada tapi yang tugas minggu lalu ya. N nggak boleh di awal kalimat. Kalau ini kan sebenarnya bahasa Indonesia juga seperti itu ya. N nggak boleh di awal kalimat, but dan or ya, nggak boleh. Jadi kemarin saya memberikan apa namanya komentar N nggak boleh di awal kalimat. Nah, kalau mau N kan menambahkan sesuatu yang ada hubungannya dengan kalimat berikutnya. Nah, daripada kamu menggunakan N, pakailah an addition atau furthermore. Ya, intinya menambahkan. Jadi kalimat yang kita mau tambahkan masih sejalan. Tapi kalau kontradiktif, but jangan pakai but di awal kalimat, tapi pakai apa? However. Itu ya. Kemudian kesalahan keenam. Apa ini? The first sentence of each body paragraph should be a topic sentence. Sudah saya contohkan tadi ya. Ya, first sentence each body paragraph ya. Usahakan supaya nggak bingung ya, supaya tulisan kita terstruktur dan fokus. First sentence of each body paragraph should be a topic sentence ya. Ini benar-benar dipegang. Kalau mau apa namanya? Berimprovisasi boleh. Tapi supaya aman itu ini aja dulu ya. Oke. Kemudian bedakan most sama almost. Nah, ini kayaknya nggak terlalu ada ya. Kemudian manage your time well. Nah, kenapa tadi saya bilang maksimal 300 saja? Kalau 350 takutnya tulisan kita tidak selesai. Kemudian kesalahan yang bisa mereduce banyak nilai juga subject verb agreement. Ya. Ini terlalu dasar untuk salah ya, subject and verb agreement. Misal he, she, it, berarti kan verbnya harus ada tambahan s atau es-nya. Nah, ini sering ya. She plays, he plays, it does, ya. Kalau we play, she plays. Nah, itu. Itu kalau ini sampai salah ya, kan ada 4 kriteria penilaian ya, 1, 2, 3, 4. Ini masuk ke grammar ya. Itu bisa ngedrop sampai 5 bahkan 4 gitu ya kalau yang ini salah. Kemudian use the correct verb tense ya. Gunakan tenses yang benar. Ini past tense atau present tense atau present continuous gitu ya. Kemudian kesalahan menggunakan artikel. Dibaca lagi ya. Apalagi yang ITP-nya sudah tinggi harusnya ini sudah it is not that issues ya, harusnya ya. Kemudian ini juga singular, plural, countable and uncountable. Ini juga ini TOEFL banget, structure diperhatikan. Apa namanya? Perpindahan antara singular ke plural ya. Kayak misal tikus ya, apalagi yang sesuatu yang sifatnya memorizing, bukan yang ada formulanya. Misal tikus. Tikus itu kan kalau plural kan bukan mouses kan, tapi mice ya. Mice gitu. Kemudian gigi ya, tooth kan jadinya teeth. Ya kan gini ya. Nah, itu hati-hati juga. Nah, ini yang tadi ditanyakan ya. No personal opinion. Makanya kita menggunakan impersonal opinion. Ya. In essays itu adalah pertanyaan yang tidak menanyakan your own opinion. No personal opinions in the body paragraphs.
Contohnya gimana personal opinion? I think, I believe, in my mind, my gitu ya. Only in the information for thesis led or conclusion. Nah, ini boleh. Nah, kalau ada pertanyaan yang menanyakan tentang opini kita. Use impersonal opinion in the body paragraph, such as some people think, gitu. Atau tadi, it seems advisable, tadi ya. Try to give other people's opinion, not your opinion, your body paragraphs. Di body paragraphnya ya, ingat ya. Bedakan introduction, body paragraph, dan conclusion. Oke, kemudian kesalahan yang ke-14 adalah write your essay from global perspective. Tapi nanti juga jangan disalahpahamkan seperti yang pertanyaan yang tadi ya. Global perspective itu bukan berarti kita nggak boleh memberikan contoh ya. Terlalu global juga kurang fokus, terlalu spesifik juga nggak bagus ya. Write your essays from a global perspective because the questions are asked from a global perspective. Try to avoid relating the essay question only into your country. Nah, tadi saya bilang apa? Kalau mau bicara tentang jalan, ya jalan secara umum. Jangan nama jalan yang ada di Pekalongan misal. Nama jalan yang ada di Jakarta, ya itu terlalu spesifik ya. It should be about the world in general. If you say, misal kayak traffic in the city is a serious problem when you are traveling down Madison Avenue. Ya siapa yang tahu Madison Avenue ya. Jadi daripada menulis seperti ini, kita boleh memberikan ini very spesifik ya, terlalu spesifik. Kita nulisnya gimana yang benar ya udah. When people travel down busy streets in urban areas during rush hours. Diganti Madison Avenue itu apa? Bentuk lebih generalnya urban areas. Seperti itu ya. Tadi sudah nyambung ke pertanyaan ya. Kemudian yang nomor 15. Ini ada 20 kesalahan ya. Nomor 15, linking word and transition phrases. Nah, keep your sentence short and well linked. It's a key of you want to improve your grammar. It will help your grammar and your organization as well. For example, pakai firstly, on the other hand, on the one hand, in summary, to sum up, itu boleh. No constructions. Oke, dalam menulis jangan disingkat-singkat ya. Shouldn't ditulis should not. Kalau dalam speaking it's okay. Karena speaking IELTS itu walaupun kalian mengambil IELTS akademik, speaking tetap boleh pakai formal. Informal kalau speaking. Tapi kalau writing pakainya akademik. Nggak boleh ada singkatan. Wouldn't tetap ditulis would not. Oke. Ke-17, keep pronouns out of the essay body paragraph. Oke. Ini tadi ya, hubungannya dengan impersonal tadi ya. Words such as you, we, us should be omitted ya, dihindari. Kita lebih menggunakan people ya, students, society ya, untuk impersonal tadi ya. Example, instead of saying when you go abroad ya, misal kita kan kadang nulis when you go abroad, you will have a chance to experience new cultures. Diganti you sama you-nya ini when a student, jadi lebih general ya. When a student goes abroad, they will have a chance to experience new culture. They, a student, nah gitu ya. Active tense, passive tense. Oke, hati-hati menggunakan kapan aktif, kapan pasif. Karena ini benar-benar bisa merubah arti ya. Yang ke-9, hati-hati membedakan noun dan verb. Karena ada beberapa kosakata dalam bahasa Inggris itu yang mirip, tapi posisinya beda. Misal, effect pakai i depannya, pakai e, itu noun. Artinya apa? Efek. Tapi effect itu verb. Ya, mengakibatkan ya. Bedakan ini ya. Dan ini salah satu contoh, ada banyak kosakata lainnya yang seperti ini. Seperti save sama save ini, ya kan? Mana noun, mana verbnya gitu ya. Kemudian, ternyata ada berapa ini? Ada dua-dua ternyata. Oke. Avoid using absolutes. Nah, hindari
absolute. Karena dalam academic writing, akademik itu tidak ada yang absolut. Ada probabilitas salah, ada probabilitas uh, apa ya, ada ruang di mana itu tidak 100% mutlak. Jadi hindari all, every, none, only, always, never. Kalau all kan artinya 100% ya, mutlak. Every juga artinya 100% mutlak. None artinya 0%, mutlak nggak ada. Always berarti kan 100%. Never berarti mutlak 0%. Completely, totally. Itu dihindari. Tapi kalau pendapat kita pribadi boleh, misal I totally agree, boleh. For example, kayak gini, when everyone goes abroad, they always suffer homesickness. Kan enggak, dalam akademik ini salah. Ketika setiap orang pergi ke luar negeri, mereka pasti uh, homesickness. Kan enggak pasti. Mostly boleh, ya. Kalau always enggak boleh ya. Hindari using absolute, ya. Ini be careful of using 100% or 0% statements. Kemudian yang terakhir, don't use think. Nah, tadi sudah saya singgung ya. Don't use think. Dalam menulis harus jelas. Kalau kalian menggunakan things itu menandakan kalian agak bingung mau nulis apa, makanya kalian tulis things gitu ya. Contoh, the name, the subject of action you are writing about. For example ya, instead of writing when students go abroad, they have opportunities to experience many different things. Nah, ini disebutkan apa different things-nya. Jangan diam sampai sini aja. Ya, you should write when students go abroad, they have opportunity to experience many different things. Tambahi such as new cultures and make new friends. Nah, tadi saya jelaskan fokus ke apa yang kalian tulis. New culture, new friends. Jadi nanti keterangan berikutnya harus fokus ke situ. Ya. That's okay because you are giving the specific example about what things you are talking about. Oke, ini 22 the most common mistakes in IELTS writing task 2. Oke, untuk materinya sudah cukup dari saya. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Ya Bu, ini ada pertanyaan lagi dari Kak Anissa. Ini terkait dengan nilainya stuck Bu, gitu. Dari 10 kali latihan nilainya stuck dan boleh berbagi tipsnya untuk menaikkan skor writing dari 5,5 ke 7. Ibu. Ya. Sama ya dengan saya dulu 5,5, kemudian overall 7. Latihan 10 itu menurut saya masih kurang ya. Dan apakah dengan membaca esai skor 7 ke atas akan mempengaruhi kenaikan skor? Iya, dengan kita membaca esai skor yang bandnya tinggi-tinggi itu akan mempengaruhi cara kita menulis. Tapi jangan hanya dibaca, tapi dianalisis. Seperti cara saya menjelaskan di kelas ya, seperti itu cara belajar kita. Kita menganalisis satu tulisan. Jadi jangan hanya membaca. Kalau kita hanya membaca, mungkin 30 menit selesai ya. Writing task 1, nggak ada 30 menit malah ya. Writing task 1 kita baca, writing task 2 kita baca. 10 menit selesai. Kalau cuma dibaca, tapi kalau dianalisis itu bisa 1 jam ya. Seperti saya tadi. Mana ya cara belajarnya tuh ya. Nah, seperti ini. Diidentifikasi. Ini paragraf 1 tuh ngomongin apa sih ya gitu. Oh, seperti ini. Nah, itu dianalisis. Kemudian kalau lebih dari 10 kali, nah kalau kemarin di awal-awal pertemuan, ketika saya menyarankan untuk berlangganan small talk to, ya itu kan belajar menulis setiap hari ya. Oke, saya ulangi ya, mungkin ada yang baru gabung kelas di pertemuan pertengahan ya. Ini untuk saran saya ya. Menurut penelitian untuk naik 0,5 band, nah itu dibutuhkan 3 bulan ya. Tapi ini tidak bisa digeneralisir, tergantung
bagaimana style kalian belajar. Kalau kalian belajarnya salah, metode atau approaching-nya itu salah, bisa jadi 3 bulan itu nggak naik, ya. 3 bulan. eh ini rata-rata ya, rata-rata mungkin belajarnya sekitar sehari 2 sampai 3 jam, ya, per hari, ya, per hari. Nah, kalau saya memang belajarnya ekstrim. Dalam waktu 3 bulan, ya, saya dari 6 dapat 7, naik satu band karena belajar saya ini saya kali lipatkan, saya 2 kali lipatkan. Belajar saya antara 4 sampai 6 jam. Nah, saya tidak menyarankan untuk ekstrim seperti saya, tapi disesuaikan aja dengan kebutuhan, ya. Kalau memang ingin kuliah di luar negeri, kemudian basic Inggrisnya masih kurang, ya, jangan hanya spare time 3 bulan, harus lebih. Nah, untuk saran saya berdasarkan pengalaman pribadi, ya, ini boleh dipakai, boleh enggak, ya, karena tiap orang kan punya style belajar masing-masing, ya. Eh, nah, dalam IELTS itu kan ada 4 skill. Itu pendekatannya saya beda-beda. Nah, ini adalah eh, penelitian saya sendiri. Ada listening, ada reading, ada writing, ada speaking. Nah, untuk listening dan reading itu saya latihannya hanya weekend. Jadi Sabtu Minggu. Sabtu Minggu. Ngerjakan. Ngerjakan Cambridge, ya. Cambridge. Buku Cambridge. Nah, sekarang kayaknya sampai 19 atau 18 ya, saya nggak tahu. Nah, Sabtu Minggu saya ngerjakan listening sama reading. Jadi nggak tiap hari. Karena menurut pengalaman saya, ketika saya dapat 6, saya tiap hari ngerjain listening reading nggak improve. Ya karena memang soal IELTS itu kan reliable, ya. Reliable itu artinya alat tes, ya. Kebetulan saya orang assessment, ya. Jadi alat tes yang reliable itu adalah ketika stage Anda itu di 5, misalnya di 5, mau kalian ngerjakan listening sama reading dihabisin Cambridge-nya, ya tetap segini. Karena apa? Kemampuan kalian belum naik. Ya, kemampuan kalian belum naik. Jadi ternyata, oh nggak bisa ini, belajar seperti ini nggak bisa. Nah, makanya ketika kegagalan saya yang pertama itu hanya dapat 6, saya rubah metode belajar saya, ya, saya rubah metode belajar saya. Jadi saya hanya mengerjakan listening dan reading Sabtu dan Minggu. Nah, nah, Senin sampai Jumat itu suplemen yang masuk untuk meningkatkan kemampuan listening dan reading, ya. Sudah saya sebutkan di awal pertemuan, suplemennya apa yang masuk di saya. Listening, saya dengarkan TED Talk, podcast bahasa Inggris setiap hari 15 menit atau 30 menit. Kemudian reading, saya membaca passage dalam Cambridge, saya baca passage-nya, saya baca 2 kali. Yang pertama eh, membaca cepat, yang kedua membaca detail, gitu, ya. Nah, kalau writing dan speaking, ini saya latihannya setiap hari menggunakan small talk 2 itu. Saya nggak di-endorse, ya. Ini cuma menurut saya yang paling mendekati, ya. Untuk writing dan speaking, saya praktisnya itu Senin sampai Jumat. Tiap hari kan berarti. Nah, ini pakai AI itu tadi. Nah, jadi bisa bisa dihitung, ya, Mbak. Kalau tadi Mbaknya bilangnya 10 kali lebih, ya. Jadi bisa dihitung berapa kali saya belajar untuk improve dari overall 6 menjadi 7 selama 3 bulan. Itu berarti berapa kali saya berlatih writing. Nah, Senin sampai Jumat itu aja udah 5. 1 bulan berarti 20, ya. 1 bulan 20 kali 3 bulan. Berarti saya belajar writing 60 kali, ya. Untuk menaikkan 1 band skor. Nah, kenapa? Kenapa untuk writing ini harus dilatih setiap hari? Ya karena suplemen yang masuk itu berasal dari latihan. Tapi untuk listening dan reading tidak. Nah, ini adalah cara saya. Nah, mungkin ada mentor lain yang caranya beda juga, it's okay, karena memang beda-beda orang kan, beda beda pendekatan. Nah, yang paling penting di sini adalah apa? Mana ya? Yang paling penting di sini adalah kenali diri kalian sendiri, style kalian gimana.
sama nggak dengan saya, dengan Bu Rizka? Kalau sama ya berarti boleh pakai ini. Ada style orang beda-beda. Ada yang nggak seperti ini boleh. Yang penting kan uh, outcome-nya gimana. Gitu ya. Semoga menjawab pertanyaan tadi ya. Oke? Pertanyaan selanjutnya. Iya, selanjutnya ini Bu, bolehkah misal saya pernah menjawab pertanyaan yang meminta pendapat tentang parenting anak, lalu saya jawab dengan menyebutkan contoh anak guru saya yang sikapnya sangat baik karena parentingnya baik. Oke, itu nggak boleh. Ya, saya tegas mengatakan itu nggak boleh. Itu yang termasuk terlalu personal. Ya. Anak guru saya, berarti kan my teacher's daughter ya, atau my teacher's sons, my teacher kids, nggak boleh. Ya, jadi ini bisa diubah aja. Misal uh, uh, some people bisa diganti gitu ya. Itu terlalu personal. Itu yang tadi dimaksud tidak boleh yang seperti itu. Ya, bisa dirubah. Misal mau menceritakan anak gurunya Anda ya diganti aja. Eh some parent ya, some parent eh some parent use VOC parenting misalnya gitu ya atau enggak kayak itu. Some parents use gentle parenting gitu. Jadi jangan bilang my teacher's daughter, jangan gitu ya. Jadi diubah aja supaya lebih impersonal. Oke. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan mungkin bisa diakhiri Mas Alan. Oke, terima kasih Bu, sekali lagi karena sudah memberikan kelas pada hari ini, pada pertemuan yang ke-7, dan juga kepada teman-teman yang sudah datang hari ini. Mungkin sebelum kita tutup ya, ada sebentar mungkin sesi foto terlebih dahulu. Mungkin ini langsung aja ya, teman-teman boleh on cam. Oke, Kalau teman-teman ada yang mau on cam. bisa on cam, boleh on cam supaya saya bisa mendeskripsikan videonya. Ya, Silakan teman-teman saya hitung ya. 1, 2, 3. Selanjutnya 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Oke. Cukup. Terima kasih. oke, terima kasih Kak Cindy dan teman-teman gitu. Mungkin untuk pertemuan selanjutnya nanti mungkin akan disampaikan di grup ya teman-teman terkait kelas selanjutnya kayak gitu. Oke, kelas hari ini saya akhiri. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.